Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ahmad Nur Iksan dari kelas 12 IPA 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emma Aditya Ramadan, saya dari kelas 12 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Saskia Fatikasari dari kelas 12 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Cynthia Salma Nurlaili dari kelas 12 IPA 4. Apa yang dimaksud dengan demokrasi liberal atau dikenal juga dengan sebutan demokrasi konstitusional, yakni merupakan suatu sistem politik yang mengikuti atau menganut kebebasan individu. Secara umumnya, pada demokrasi ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk sistem dari pemerintahan yang berkiblat pada demokrasi, di mana yang dimaksud dengan liberal di sini sebagai sebuah perwakilan atau representatif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi demokrasi liberal ialah suatu bentuk demokrasi yang dijalankan dengan melalui sebuah perwakilan. Kemudian pada mulanya demokrasi liberal ini dinyatakan oleh penggagas teori kontrak sosial yakni oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau pada masa pencerahan. Kemudian di Indonesia sendiri demokrasi liberal ini terjadi pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Latar belakangnya adalah pada awal kemerdekaan sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial. Namun pada 13 November 1945 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan suatu maklumat politik yang memiliki tujuan pengakuan kedaulatan rakyat Indonesia serta tumbuhnya partai politik di Indonesia. Maklumat tersebut disalahartikan sehingga terjadi perubahan sistem pemerintahan dari yang berupa sistem presidensial hingga menjadi sistem parlementer yang merupakan cikal bakal dari munculnya demokrasi liberal. Selama rentang waktu 1945 hingga 1949, pemerintahan Indonesia disibukkan dengan intervensi dari Belanda. Bentuk pemerintahan pun berubah-ubah, bahkan bentuk negara juga berubah. Bentuk awal negara Indonesia ialah Republik Kesatuan, namun ketika terjadi konflik dengan Belanda, bentuk negara Indonesia sempat menjadi bentuk federasi. Sebelum menggunakan demokrasi liberal, konstitusi yang digunakan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian digantikan dengan Konstitusi UUD RIS, yang merupakan konstitusi ketika Indonesia berbentuk negara perserikatan. Undang-Undang RIS ini kemudian digantikan dengan Undang-Undang Sementara yang diterbitkan pada tahun 1950 yang merupakan nafas dari demokrasi liberal. Sejatinya hal yang melatar belakangi berdirinya demokrasi liberal ini ialah Indonesia yang kala itu benar-benar terbebas dari gangguan Belanda, berusaha memperbaiki jalan negaranya. Bentuk negara serikat kala itu dirasa tidak cocok dengan semangat persatuan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia kembali pada bentuk kesatuan pada tahun 1950. Demokrasi liberal sendiri merupakan bentuk pemerintahan Indonesia yang dipilih oleh para pendiri negara dengan mencontoh bentuk pemerintahan di negara-negara barat yang dirasa sukses menjalankan bentuk pemerintahan tersebut. Ngomong-ngomong, apa saja sih San 7 kabinet yang terbentuk selama periode liberalisme ini? Selama periode ini berjalan, telah terbentuk 7 kabinet, dan 7 kabinet tersebut dipimpin oleh pemimpin yang berbeda-beda. Ketujuh kabinet tersebut adalah Kabinet Nasir. Kabinet Nasir merupakan kabinet pertama yang dibentuk setelah Republik Indonesia Serikat bubar dan diganti menjadi NKRI. Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Nasir sejak 6 September 1950 hingga 27 April 1951. 2. Kabinet Sukiman Suwiryo. Setelah Kabinet Nasir berhenti, kabinet kedua yang dibentuk adalah Kabinet Sukiman Suwiryo. Kabinet ini diketuai oleh Sukiman dan walinya Suwiryo, bertugas sejak 27 April 1951 sampai 3 April 1955. Sayangnya, karena terdapat mosi tidak percaya, Kabinet Sukiman Suwiryo jatuh. Mosi tidak percaya tersebut merupakan pemberian dari seluruh partai politik atas dugaan penyelewengan teknis dan ideologi terkait dana bantuan asing atau MSA. 3. Kabinet Wiloko.
Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga yang dibentuk setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat atau WRIS. Kabinet ini diketuai oleh Wilopo pada periode 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Sayangnya, Kabinet Wilopo hanya berjalan selama 1 tahun karena selama kabinet ini berlangsung telah muncul berbagai gerakan separatis atau pemberontakan yang kemudian mengganggu stabilitas pemerintahan. 4. Kabinet Ali Sastrowa Midjoyo I. Kabinet ini adalah kabinet keempat yang berjalan pada periode 31 Juli 1953 hingga 24 Juli 1955, dipimpin oleh Ali Sastrowa Midjoyo. Selama kabinet Ali Sastrowa Midjoyo I berjalan, terdapat beberapa masalah yang muncul. Salah satunya adalah kondisi perekonomian Indonesia yang memburuk yang diakibatkan oleh adanya korupsi dan inflasi. Karena masalah ini sulit ditangani, Partai NU dan partai-partai lainnya pun menarik menteri-menterinya yang menjabat di Kabinet Ali Sastrowa Midjoyo I. Kabinet ini kemudian menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden pada 24 Juli 1955. Begitulah. Sisanya, apakah kau tahu nih? Ya, kalau sisanya aku sedikit tahu San. Apa tuh? Ya, mulai dari 5. Kabinet Burhanuddin Harahap. Setelah Kabinet Ali Satro Amijoyo berhenti, kabinet yang menggantikannya adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini bertugas pada 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. San. Kabinet Burhanuddin Harahap juga disebut sebagai kabinet nasional karena terdapat 13 partai yang tergabung dalam kabinet ini, didominasi oleh Partai Masyumi. Kabinet Burhanuddin Harahap kemudian bubar pada 3 Maret 1956 karena tugas-tugasnya telah selesai. 6. Kabinet Ali Sastro Amijoyo. 2. Usai Kabinet Burhanuddin Harahap bubar, dibentuklah Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Kabinet ini bertugas pada periode 24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Setelah 1 tahun bertugas, pada 14 Maret 1957, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II ini harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Alasannya adalah karena terjadinya perpecahan antara Partai PNI dan Masyumi. Dan yang ketujuh, Kabinet di Juanda. Kabinet di Juanda atau Kabinet Karya bertugas pada periode 9 April 1957 sehingga 10 Juli 1959. Kabinet ini dipimpin oleh Insinyur Haji Juanda Kartawijaya bersama 3 wakilnya, Mr. Hardi, Ikhman Chalid, dan Dr. Laimana yang dikenal sebagai Zaken Kabinet. Nah, Zaken Kabinet adalah kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli dalam bidangnya. Berakhirnya Kabinet Juanda disebabkan oleh terbentuknya demokrasi terpimpin di mana Presiden Soekarno menjabat sebagai Perdana Menteri dan Juanda sebagai Menteri Utama. Jadi, apakah ada yang kurang jelasan? Sudah jelas di sini? Cukup jelas. Terima kasih, Kak. Ya, jadi kita bisa tahu siapa saja dan apa saja kabinet yang terbentuk selama periode demokrasi liberal ini. Ya. Akhir masa dan kegagalan demokrasi liberal. Kekacauan politik yang ada pada masa demokrasi liberal membuat kabinet telah mengalami jatuh bangun karena munculnya emosi tidak percaya dari partai relawan. Sehingga banyak terjadi perdebatan dalam konstituante yang sering menimbulkan suatu konflik berkepanjangan yang menghambat upaya pembangunan. Penempatan dasar negara merupakan masalah utama yang dihadapi konstituante. Atas kondisi tersebut, kemudian pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret. Dekret Presiden yang dikeluarkan pada 5 Juli tahun 1959 mengungkapkan bahwa tidak diberlakukannya lagi UUD tahun 1950. Maka secara otomatis sistem pemerintahan demokrasi liberal berakhir di Indonesia. Berakhirnya masa ini merupakan awal mula sistem presidensial dengan demokrasi terpimpin ala Soekarno. Diberlakukannya pemerintahan demokrasi terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik Indonesia setelah keadaan pemerintahan yang tidak stabil pada saat demokrasi liberal. Isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah menetapkan pembubaran konstituante
memberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, pembentukan MPRS, serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara, singkat DPAS. Dekret Presiden 5 Juli 1959 lahir sebagai akibat dari kegagalan konstituante dalam menyelesaikan tugasnya merancang Undang-Undang Dasar. Lahirnya Dekret Presiden 1959 juga tidak terlepas dari situasi dan kondisi politik selama masa demokrasi liberal yang sering memunculkan konflik dan cenderung tidak stabil karena sering dikeluarkannya mosi tidak percaya. Dekret Presiden selanjutnya dibacakan oleh Presiden Soekarno pada Minggu 5 Juli 1959 pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat di Istana Merdeka. Isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pembentukan MPRS yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dengan demikian, isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah menetapkan pembubaran konstituante, memberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, pembentukan MPRS serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau disingkat DPAS.